Halo teman-teman, aduh terima kasih banyak masih tune in di channel saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk 1000 subscribe yang luar biasa. Saya nggak menyangka teman-teman kalau channel saya itu bisa ditonton sama 1000 orang atau di subscribe sama 1000 orang. Karena bukan apa-apa, saya tadinya itu bikin channel YouTube itu sebenarnya untuk murid-murid saya. Jadi murid-murid saya kebanyakan di lockdown, terus mereka nggak ngapa-ngapain, they have no idea, terus mereka mulai kontak saya nanya-nanya kapan dojo buka, dan pada saat itu nggak bisa buka karena PSBB, terus berubah jadi PPKM, terus ada level-levelnya, level bla bla bla. Makin pedes, makin nggak bisa ngapa-ngapain, dan makin nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya memutuskan untuk oke deh, buat menghibur murid-murid saya, teman-teman saya, dan beberapa tim saya, untuk biar ada semangatnya lagi. Akhirnya saya bikin channel YouTube saya ini gitu teman-teman. Dan saya nggak menyangka kalau antusiasmenya tuh bisa sampai 1000. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Oke, kali ini kita akan bahas untuk yang selanjutnya ya. Jadi pertanyaan dari why Iaijutsu, kenapa Iaijutsu? Baik, sebelum kita masuk ke segmen kenapa Iaijutsu, saya sebenarnya mau cerita dulu sedikit. Jadi asal mula saya belajar Iaijutsu itu sebenarnya dulu guru kendo saya, Meguro Masao Sensei, itu cerita. Beliau dulu cerita. Jadi waktu itu kita ada latihan TC sebelum turnamen ASEAN. Itu di salah satu dojo di gedung Skyline Sudirman Tamrin ya. Jadi waktu itu kita tuh selalu latihan tuh sore, dan sebelum latihan tuh biasanya kita ngopi-ngopi dulu teman-teman. Dan pada saat ngopi-ngopi itu beliau cerita ke saya, Ari, kamu mau memperdalam lagi ilmu pedang nggak? Maksud sensei, iya kamu mau nggak belajar lagi ilmu pedang lebih dalam lagi supaya lebih kental lagi ilmu pedangnya gitu. Terus saya bilang, oh saya mau, saya bilang gitu. Oke saya mau, ya kamu belajar Iaido namanya. Saya bingung kan, karena selama ini saya nggak tahu dia maksudnya. Pada saat itu nggak ada di dalam kepala saya itu Iaido itu yang seperti apa tuh, saya nggak pernah kepikiran gitu. Iaido, Iaijutsu tuh saya nggak pernah kepikiran seperti apa. Dan waktu itu beliau jelasin. Jadi dulu begini katanya, waktu saya sekolah itu saya punya teman baik. Kita berdua sama-sama ikut kendo. Dan pada saat mereka ikut kendo di sekolah, itu mereka berdua itu harus satu paket. Jadi waktu itu beliau itu katanya latihan harus satu paket, kendo dan Iaido. Gitu, harus satu paket. Dan sayangnya beliau dengan temennya itu akhirnya kepisah. Kepisahnya kenapa? Karena beliau ini guru saya itu, beliau itu lebih dominan, lebih jagonya itu di kendo. Sedangkan temennya ini yang satu lagi di kendonya itu kurang berbakat, jadi beliau lebih menjurus ke Iaido gitu. Dan sampai saat ini beliau berdua ini masih temenan dan masih sering ketemu di dojo, masih sering ketemu. Kalau misalnya guru saya lagi pulang ke Jepang itu mereka selalu ketemuan gitu ya. Kalau sekarang sih saya nggak tahu yang masih hidup apa enggak yang temennya, cuman beliau cerita ke saya pada saat itu, saya selalu kalau ke sana ketemu gitu. Nanti suatu saat saya akan undang dia ke sini untuk ngajarin kita semua Iaido gitu, di dojo Indonesia, teman-teman. Dan waktu itu saya mikir, maaf sensei, Iaido itu yang seperti apa? Akhirnya beliau jelasin. Jadi Iaido itu kata segala macam, pakai katana terus bla bla bla. Ya beliau jelasin ke saya gitu. Saya hanya tahu pada saat itu pakai katana itu adalah kendo kata, Nippon kendo kata. Jadi waktu sensei saya sebelum turnamen itu beliau suka perform kendo kata pakai katana beneran gitu. Jadi waktu saya pikir kayak gitu kali ya gitu. Iaido ternyata enggak. Jadi ternyata lebih ekstrim lagi. Lebih nyeni lah istilah kata gitu, kalau saya boleh ngomong sih lebih nyeni lah gitu. Jadi Iaijutsu itu saya ketemu justru itu 5 tahun, saya latihan kendo itu 2001, saya baru ketemu Iaijutsu itu 2009. Jadi 8 tahun teman-teman. Saya 8 tahun baru ketemu Iaijutsu gitu. Dan kebetulan yang ngajar Iaijutsu itu adalah salah satu junior saya di kendo gitu. Jadi saya masuk 2001, sensei saya Iaijutsu ini sensei Erwin namanya. Jadi sensei Erwin ini beliau masuk kendo itu tahun 2006. Jadi lumayan agak lama gapnya gitu. Jadi saya 2001, beliau 2006. Dan kebetulan
Waktu saya ngobrol-ngobrol, saya mau belajar Iaijutsu nih gimana gitu. Dan beliau juga bilang, wih ajarin gue kendo dong, gue pengen improve nih kendo gue nih gitu. Akhirnya ya oke, kita akhirnya ya we meet gitu. Akhirnya kita ketemu di satu tempat dan kita ngobrol bahas soal saya kasih apa yang saya tahu tentang kendo, beliau kasih tahu ke saya apa yang beliau tahu tentang Iaijutsu. Dan kebetulan pada saat itu beliau itu murid dari Kenji Sekiguchi Sensei ya, dari Sidoarjo. Ya, Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu Komejuku. Nama perguruannya itu panjang. Jadi alirannya Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu. Nama alirannya Ryuha-nya. Terus perguruannya itu Komejuku. Kenapa dibilang Komejuku? Karena ownernya itu namanya Sekiguchi Takaaki. Gitu. Cuman Sekiguchi Takaaki ini kalau kanjinya, katanya sih ini kalau kanjinya dibaca dengan cara yang lain jadinya komei. Kita bilangnya komai gitu. Jadi Komejuku jatuhnya. Nah, dulu saya belajar di sana sama sensei saya, Sensei Erwin. Terus saya belajar, kita sering datengin Kenji Sensei ke Jakarta untuk bikin seminar dan bikin ujian gitu. Dan alhamdulillah saya bisa sampai Menkyo Chuden, atau istilahnya apa ya, kalau di karate itu kayak, atau di budo-budo gendai, budo-budo modern itu dan dua lah istilah kata, sabuk hitam kedua gitu. Kebetulan saya bisa sampai situ gitu, karena ya saya juga sempat sempat absen juga setahun setengahan lah, saya absen terus saya balik lagi, tiba-tiba beliau nawarkan saya untuk gua ambil aja ujian Menkyo selanjutnya, nggak apa-apa terusin. Ya udah saya lanjut. Cuman saat ini karena sedikit kendala dan sebagainya, akhirnya saya nggak bisa lanjut ujian, tapi saya lanjut latihan dengan Sensei Erwin, karena kebetulan Sensei Erwin rumahnya dekat rumah saya, masih di Tangsel teman-teman. Bedanya cuman beliau dekat Bintaro, kalau saya di Pamulang. Jadi masih ya nggak terlalu jauh lah gitu. Saya masih bisa reach out guru saya gitu untuk latihan. Dan saya masih bisa keep up dengan apa yang saya pelajari. Kalau saya ada yang nggak ngerti ya saya tanya, kalau misalnya ada materi baru ya beliau nyampein ke saya. Intinya sih saya tetap berlatih. Terus untuk kendo juga sama, beliau juga masih latihan sama saya dan saya juga masih sering latihan. Mungkin kalau teman-teman lihat video saya kendo gitu ada Erwin. Ya beliau itu guru saya Iaijutsu, teman-teman. Gitu ceritanya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan. Tadi sejarahnya kenapa saya bisa masuk ke Iaijutsu. Sekarang kenapa Iaijutsu saya tekuni? Berapa tahun tuh? 2009, sekarang 2022. Ya, sekian belas tahun ya, nggak selama kendo sih, cuman ya tetap aja lama. Gitu. Jadi buat saya Iaijutsu itu seperti meditasi, teman-teman. Meditasi. Jadi apa ya? Saya belajar untuk mindful. Mindful itu apa ya istilahnya? Sadar. Jadi menyadari kalau kita itu hidup, teman-teman. Meditasi itu sebenarnya itu. Kita menyadari kalau kita itu hidup. Kita hidup di alam, terus kita bisa merasakan energi, kita bisa merasakan rezeki, dan kita bisa bersyukur karena kita merasakan semua itu. Nah, merasakannya ini nih kadang-kadang orang ada yang pakai meditasi, ada yang pakai mancing, senangnya mancing, atau ada yang apalah gitu, naik gunung dan sebagainya gitu. Dan kalau buat saya, karena saya senangnya bela diri dan kebetulan saya senangnya senjata, ya kebetulan samurai gitu. Mungkin ada tiga lah ya. Ada tiga seni dalam satu seni bela diri Budo itu ada tiga yang melatih mindful, teman-teman. Yang pertama itu buat saya, ini sih buat saya. Mungkin ada pendapat lain silakan tulis di kolom komentar. Buat saya yang pertama itu Iaijutsu. Karena kalau kita nggak aware kita cedera. Dan saya udah beberapa kali cedera karena saya bengong waktu itu, atau saya mikir yang lain-lain yang macam-macam di luar diri saya pada saat saya latihan. Alhasil nih. Ini nggak kelihatan sih teman-teman, suatu saat saya kasih lihat. Ini lumayan dalam, ketusuk kisaki itu lumayan dalam dan ini sakit. Dan ini yang bikin saya tuh, aduh, gua nggak mindful nih gitu. Artinya saya nggak menyadari apa yang saya lakukan, akhirnya saya kena tusuk. Jadi saya harus fully aware, bener-bener mindful, bener-bener menyadari apa yang saya ngapain. Mulai nafas saya harus sadar gitu. Ambil nafasnya kapan, nggak bernafasnya kapan, bergeraknya kapan, melangkahnya kapan, selesainya kapan, baru normal lagi kapan, baru fokusnya agak berkurang sedikit, terus kita istirahat, baru mulai lagi. Dan selanjutnya. Dan itu kalau dalam 1 jam kita latihan itu capek banget. Tapi relief.
saya senang gitu karena 1 jam saya latihan itu saya full mindful, full sadar apa yang saya ngapain, saya melakukan apa, dan energi saya itu kayak charge up gitu, energi jiwa saya tuh kayak nambah terus gitu. Dan itu susah nyarinya. Ya mungkin kayak orang udah dapet sholat gitu ya, khusyuk sholatnya udah ngerti gimana, terus dia dapet gitu khusyuknya, terus dia dapet apa yang manfaat dari apa sholatnya dia gitu. Dan itu kurang lebih kayak gitu, kurang lebih itu yang saya dapat di bela diri. Cuman bedanya itu aja. Jadi bisa dibilang ini bela diri spiritual, bisa dibilang begitu. Terus mungkin yang kedua yang mirip-mirip dengan Iaijutsu itu Shodo atau nulis kaligrafi. Ini juga sama. Jadi melatih apa ya? Melatih mindful, melatih kesadaran. Pada saat dia nulis tuh apa yang dia tulis, terus tintanya seberapa, goresnya gimana, terlalu neken ketebelan, kurang neken ketipisan. Jadi harus tahu kapan harus neken, kapan harus ngangkat, kapan harus atur nafas, kapan harus relaksin tangan, terus bagian mana yang susah. Saya pernah belajar Shodo dan susah. Akhirnya karena saya nggak kuat, udah saya berhenti. Saya terus ini Iaijutsu aja gitu. Dan yang ketiga ini Chanoyu yang saya tahu, minum teh. Itu juga PR itu sama, mindful juga mainannya. Jadi apa ya? Lebih ke kalau Chanoyu itu lebih ke tata caranya. Mungkin kalau rasa tehnya kita ya teh Jepang, semuanya kayak gitu. Cuman tata cara bikin tehnya itu harus mindful. Dan itu susah teman-teman. Susah, asli susah banget. Saya udah pernah mau coba tapi begitu ngeliat aja kayak gitu, kayaknya enggak ada, duduk seizanya begitu, terus pegel, nggak ada. Saya paling nggak bisa kalau suruh diem itu nggak bisa, lebih seneng bergerak. Jadi kalau Iaijutsu buat saya itu meditasi bergerak. Jadi bener yang orang Jepang bilang, it's a moving meditation. Yes, saya ngerasanya begitu, makanya saya lanjutin. Apa manfaatnya buat saya? Banyak banget manfaatnya teman-teman. Saya jadi lebih sabar, tuh yang satu. Kenapa? Karena kalau saya buru-buru, pengen cepat selesai, biasanya berantakan. Nah, saya kembali lagi ke kesadaran saya untuk mindful, untuk tetap fokus, pelan-pelan, lihat satu demi satu, detil demi detil, konsep demi konsep, apa yang saya bikin, semuanya saya pikirin, detail. Itu karena saya latihan Iaijutsu teman-teman. Itu kenapa saya milih Iaijutsu. Sampai hari ini saya masih latihan sama guru saya, Sensei Erwin. Masih. Dan saya terus. Karena saya manfaatnya dapat terus. Jadi buat saya ini nggak udah-udah teman-teman. Ya, jadi dari segi manfaat, dari segi apa ya? Ya kebergunaannya juga kan tahu sendiri kan, namanya latihan senjata, bela diri kan otomatis ya bagus lah gitu. Terus udah gitu udah ada sunahnya belajar senjata. Jadi salah satunya saya negakin sunah juga gitu ceritanya. Kira-kira itu jadi kenapa Iaijutsu? Ya itu kira-kira. Nanti kapan-kapan atau mungkin nanti di akhir video saya kasih lihat ijazah Menkyo saya yang terakhir. Terus waktu saya dapat itu dari Kenji Sensei, saya juga akan kasih. Karena gimana pun juga saya nggak bisa ngilangin bahwa Komejuku Indonesia itu adalah tempat saya dulu belajar Iaijutsu. Gitu. Samurai Indonesia Komejuku itu tempat saya belajar Iaijutsu. Dan guru saya itu masih jadi member di sana. Kalau saya udah enggak, karena saya terlalu banyak kesibukan. Kadang ada Iai, kadang ada Kendo, kadang ada Aikido. Jadi kayaknya saya nggak mau ini terlalu kecampur, dan saya nggak mau terlalu membebani diri saya untuk ayo keep up sama ini, kita keep up sama ini, kita keep up. Nggak bisa begitu. Saya harus mainin satu-satu, karena apa, saya pengennya fokus, tetap fokus. Aikido is Aikido, Iaijutsu is Iaijutsu, Kendo is Kendo, kira-kira begitu. Dan dari situ baru saya bisa bilang, oh ini bermanfaatnya ini. Kayak saya bisa cerita ini satu demi satu, teman-teman. Kira-kira itu. Oke. Ini kira-kira dari saya, semoga bisa menginspirasi teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan seperti biasa, silakan tulis di kolom komen, nanti saya akan jawab. Boleh DM ke Instagram saya atau Instagram dojo saya, silakan. Mau message ke Facebook juga boleh, silakan. Saya akan jawab sebisa saya. Gitu teman-teman ya, seperti biasa. Oke, saya rasa segini dulu. Saya udah banyak bacot. Mungkin ada 10 menitan. Oke, abis ini mungkin saya akan tampilin beberapa video kenapa saya latihan Iaijutsu, dan selama saya latihan Iaijutsu, semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk berlatih. Itu aja teman-teman. Terima kasih banyak atas semuanya. Untuk subscribe-nya, untuk likes-nya, untuk komennya, untuk sharing-nya, terima kasih banyak. Saya ucapin terima kasih banyak. Ini nambah semangat saya untuk bikin banyak lagi video buat saya bagi ke teman-teman. Itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Ari Mudita signing out.
Otsukare sama desta, domo arigato gozaimasu.